Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizia dengan NIM 17080464. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan Islam dengan sains menurut surat An-Naba ayat 13 tentang matahari sebagai pelita kehidupan. Keterkaitan Islam dengan sains menurut surat An-Naba ayat 13 tentang matahari sebagai pelita kehidupan. Matahari adalah benda langit terbesar di sistem tata surya. Matahari terbentuk dari gumpalan gas hidrogen dan helium yang merupakan golongan gas berpijar. Jarak antara matahari dan bumi hanya 150 juta kilometer, sehingga matahari memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jika pancarannya menjadi sumber energi kehidupan di bumi ini musnah, maka bumi menjadi dingin, gelap, dan sepi. Matahari dalam perspektif Al-Quran. Islam dan sains adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Islam memberikan banyak penjelasan tentang penciptaan atau kejadian-kejadian yang terjadi di langit maupun di bumi dalam Al-Quran. Salah satu ciptaan Allah SWT adalah matahari. Matahari merupakan anugerah yang dilimpahkan Allah SWT pada alam semesta ini. Dalam Al-Quran, matahari disebut dengan kata syams dan terulang sebanyak 33 kali. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang matahari adalah surat An-Naba ayat 13. Allah SWT berfirman dalam surat An-Naba ayat 13, "Wa ja'alna sirajan wahaja." Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari. Quran Surat An-Naba ayat 13. Menurut tafsir Kemenak RI, Allah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang, menyebarkan cahaya dan panasnya di seluruh angkasa. Allah telah menjadikan matahari yang sinarnya mengandung obat untuk membunuh kuman-kuman dan mengusir penyakit-penyakit yang dapat mengganggu makhluk hidup seandainya tidak cukup mendapatkan sinar. Menurut tafsir Quraish Shihab, kami menjadikan matahari yang bercahaya dan menghasilkan panas. Maksud frase siraja wahaja, pelita yang sangat terang di sini adalah matahari. Sebagaimana dibuktikan oleh penemuan ilmiah, panas permukaan matahari mencapai 6.000 derajat, sedangkan panas pusat matahari mencapai 30 juta derajat, disebabkan oleh materi-materi yang bertekanan tinggi yang ada pada matahari. Sinar matahari menghasilkan energi yaitu 9% ultraviolet, 46% cahaya, dan 45% inframerah. Dari itulah ayat suci ini menyebut matahari sebagai pelita siroj karena mengandung cahaya dan panas secara bersamaan. Berdasarkan kedua tafsir dapat dipahami bahwa cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Banyak sekali manfaat cahaya matahari, seperti dalam proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses yang terjadi pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan yang dapat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen, di mana oksigen ini juga dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Cahaya matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Energi surya merupakan sumber energi yang tidak terbatas dan tidak akan pernah habis ketersediaannya. Dan energi ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang akan diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya. Selain dimanfaatkan sebagai energi listrik, matahari juga dijadikan sebagai sumber penerangan ketika siang, sehingga masyarakat dapat menghemat energi listrik pada siang hari. Bagi manusia, sinar matahari dapat dijadikan sebagai sumber vitamin D. Paparan sinar matahari yang mengandung sinar UVB pada kulit akan mengawali sintesis vitamin D. Ketika panas tubuh mengubah previtamin D yaitu 7-dehidrokolesterol yang tersebar di seluruh tubuh menjadi bentuk akhir yang lebih aktif. Kebutuhan vitamin D pada tubuh dapat dipenuhi sebesar 80-100% oleh vitamin D yang disintesis pada kulit ketika terpapar sinar matahari secara langsung. Matahari dalam sains disebut sebagai bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri.
Dengan cahaya tersebut, matahari berfungsi sebagai sumber cahaya karena energinya yang besar. Sedangkan dalam Al-Quran Surat An-Naba ayat 13, matahari dideskripsikan sebagai siraj, yaitu menjelaskan bahwa sumber energi matahari berasal dari dirinya sendiri, dan sinar yang terpancar dari matahari ini berfungsi sebagai penerang. Benarlah apa yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Quran Surat An-Naba ayat 13, bahwa Allah telah menjadikan matahari sebagai pelita kehidupan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara sains dengan Al-Quran dalam Surat An-Naba ayat 13 tentang matahari sebagai pelita kehidupan.